Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anakku sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kabar antum semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 2, pelajaran 3. Baik, sebelum belajar, jangan lupa berpakaian yang rapi. Jangan lupa juga berdoa dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang keluar dalam materi video kali ini. Baik, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 2, tema 7, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pelajaran 3. Ada 3 mata pelajaran di sini, yakni ada IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang materi kita kali ini, saya harap antum semuanya mengikuti pembelajaran ini sampai selesai, tidak dipotong-potong, dan juga perhatikan dengan seksama setiap penjelasan dari mata pelajaran yang muncul pada video materi kali ini. Baik, kemarin kita telah mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada hari Jumat di bulan Ramadan. Nah, anakku sekalian, pada saat peristiwa proklamasi tersebut terjadi beberapa rangkaian acara, yakni ada pembacaan teks proklamasi, kemudian juga pengibaran bendera merah putih. Nah, teks proklamasi dibacakan oleh dua bapak proklamator kita, yakni Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andus Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator atau Bapak Proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno, nasa sekalian, beliau ini polyglot atau menguasai beberapa bahasa. Beliau bisa bahasa Inggris, beliau bisa juga bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Rusia, dan juga bahasa-bahasa asing yang lainnya. Beliau ini sangat pandai berbicara di atas mimbar atau di atas podium, sehingga beliau dijuluki sebagai singa podium. Suaranya yang lantang. Kalau antum ingin mengetahui tentang pidato-pidato Bung Karno, antum bisa buka di YouTube, cari saja tentang pidato Bung Karno. Di situ akan banyak sekali keluar pidato-pidato Bung Karno yang benar-benar sangat bersemangat dan menumbuhkan sifat nasionalisme dari para pahlawan Indonesia, memberikan semangat untuk mempertahankan negara, karena beliau ini sangat pandai sekali berbicara di depan umum. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari beliau sekolah SD di Indische School. Ini adalah sekolah Belanda karena pada saat itu Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda, di Tulung Agung. Kemudian setelah itu beliau lulus, kemudian melanjutkan pendidikannya di Europaske Lagene School di ILS Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian beliau melanjutkan di Hogene Burger School di Surabaya
dan melanjutkan di Technische Hogeschool THS yang sekarang berganti nama menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Beliau dari SD sekolah Belanda, SMP sekolah Belanda, kemudian SMA juga sekolah Belanda, kemudian beliau juga kuliah di kampus yang didirikan oleh orang pemerintah Belanda pada saat itu di daerah Bandung yang sekarang bernama ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, dan disinilah di ITB ini beliau mendapat gelar insinyur. Jadi, beliau ini juga seorang insinyur. Beliau menamatkan sekolahnya di Institut Teknologi Bandung. Makanya beliau memiliki gelar Insinyur Soekarno. Jadi bukan hanya itu saja, beliau juga pernah melakukan latihan militer. Beliau juga melakukan latihan militer, berlatih untuk perang. Beliau juga belajar berpidato kepada Cokro Aminoto. Jadi banyak beliau ini belajar, beliau bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung pintar, tidak. Beliau melalui beberapa proses belajar yang panjang. Beliau juga beberapa kali masuk penjara, di penjara orang-orang Belanda. Bahkan saat kuliah juga beberapa kali beliau dimasukkan ke dalam penjara sampai beliau menamatkan kuliahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil Indonesia pertama, wakil presiden Indonesia yang pertama dari tahun 1945 sampai 1957. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain, yakni Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai Bapak Proklamator yang kedua, yang pertama Insinyur Soekarno, beliau juga memiliki gelar Bapak Koperasi Indonesia. Kalau tadi Insinyur Soekarno memiliki gelar Singapodium. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Dr. Andus Muhammad Hatta ini sangat pandai berdiplomasi. Beliau pandai tawar-menawar. Beliau pandai berbicara dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Kayaknya setiap rapat di luar negeri selalu beliau yang memimpin. Beliau melakukan lobby-lobby, melakukan penawaran-penawaran di luar negeri untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Beliau ini lahir di Bukit Tinggi, di Fort de Kock, Bukit Tinggi di Sumatera Barat, pada tanggal 12 Agustus 1902. Ini orang Minang, orang Padang. Nah, jenjang pendidikannya ditempuh di sama seperti Bung Karno di ILS di Bukit Tinggi, tapi dia di Bukit Tinggi, sekolah Belanda di Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan lagi di sekolah Belanda yang ada di Kota Padang. Kemudian SMA-nya diselesaikan di Jakarta, di Handels Middlesbrough School di Jakarta. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedikit lagi mengenai Dr. Andus Muhammad Hatta. Beliau ini, kalau tadi Insinyur Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya di Institut Teknologi Bandung. Nah, Dr. Andus Muhammad Hatta, beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Belanda. Beliau ini pernah mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Jadi makanya beliau ini pandai melakukan tawar-menawar atau melakukan diplomasi hubungan politik dengan negara lain. Karena beliau juga sama seperti Insinyur Soekarno memiliki atau mampu menguasai banyak bahasa asing. Dan ustaz sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andus Muhammad Hatta berdiri di samping sebagai pendampingnya.
Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 atau Bapak Proklamator. Jadi ketika disebut Bapak Proklamator berarti ada dua orang, Soekarno dan juga Hatta. Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, setelah peristiwa proklamasi, ini pihak-pihak sekutu setelah Jepang kalah, kemudian masuk pihak-pihak sekutu, yakni gabungan antara tentara Inggris dan juga tentara Amerika dan juga beberapa sisa-sisa tentara Belanda. Ini mereka tetap ingin menyerang Indonesia. Akhirnya terdapat banyak tindakan-tindakan heroik atau tindakan-tindakan yang membela negara Indonesia atau mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, usaha untuk menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi tentara-tentara sekutu mereka ingin menggagalkan proklamasi atau menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terjadi perlawanan di mana-mana. Yang pertama, serangan umum 1 Maret. Ini serangan yang sangat terkenal yang terjadi di kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949. Jadi perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintah dan perusahaan dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Ini mulai terjadi perlawanan setelah Jepang kalah. Rakyat Indonesia mulai melawan Jepang, ingin mengusir Jepang daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pertama, yakni serangan umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta. Kemudian peristiwa heroik di Surabaya. Ini terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Jadi bendera Belanda itu dia warnanya dari atas ini merah putih biru paling bawah. Disobek warna biru ini meninggalkan merah putih. Ini nggak terima juga bangsa Belanda pada saat itu. Salah satu pahlawan yang terkenal di Surabaya ini bernama Bung Tomo. Bung Tomo beliau merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah sama seperti Jenderal Sudirman. Ini berjuang. Salah satu ikon dia yang terkenal atau jargon dia yang terkenal atau sejarah dia yang terkenal adalah ketika mau melakukan serangan terhadap bangsa Belanda, beliau memekikkan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali untuk menaikkan atau menumbuhkan semangat daripada para pejuang. Akhirnya gara-gara sebab teriakan Allahu Akbar dari Bung Tomo itu, akhirnya semangat rakyat Surabaya untuk melawan rakyat Belanda pada saat itu. Ini peristiwa yang sangat terkenal di Surabaya, ini peristiwa 10 November yang dipimpin oleh Bung Tomo. Kemudian peristiwa heroik di Semarang. Tanggal 15 Oktober pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Ini pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu di Semarang didirikan monumen Tugu Muda ada di kota Semarang. Kemudian peristiwa heroik di Aceh.
Ada juga peristiwa heroik di Bali. Kemudian peristiwa heroik yang terjadi di Sumbawa, di Kalimantan, di Palembang, di Makassar. Di hampir di setiap tempat di Indonesia terjadi perlawanan terhadap bangsa Belanda juga bangsa Jepang. Karena pada saat itu bangsa Jepang belum mau pindah. Mereka masih ingin menetap di Indonesia. Dilawan terus oleh para pejuang kita. Akhirnya sampailah betul-betul tentara Jepang dan juga tentara Belanda, tentara sekutu benar-benar meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita bisa menikmati kemerdekaan sampai sekarang. Berkat yang pertama tentunya yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Hal yang pertama yang telah membuat kita merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, karena dengan didorong oleh keinginan luhur dari para pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, manusia sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persatuan ini sangat penting. Persatuan sangat penting. Para pejuang kita telah mencontohkan itu, mencontohkan bagaimana ketika kita bersatu maka seluruh masalah yang susah, sekuat apapun musuhnya pasti bisa kita kalahkan ketika kita bersatu. Namun kalau kita bercerai-berai tentunya ini akan membuat kita lemah, musuh akan gampang menguasai kita. Tapi ketika kita bersatu tentunya kita akan lebih kuat dan juga lebih kompak, dan juga musuh akan tahu kepada kita karena melihat kekompakan kita. Nah, persatuan ini harus kita tanamkan kepada diri kita. Jadi kita sekarang tidak lagi berjuang melawan penjajah seperti Bung Tomo, seperti Insinyur Soekarno, seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman dan yang lainnya. Namun sekarang kita bagaimana kita bersatu. Yang penting yang pertama adalah kita bersatu dalam agama kita. Bersatu di dalam agama kita, memegang tali Allah dan tidak bercerai-berai. Kemudian kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kita menghargai suku-suku yang ada di negara kita. Kita tidak memaksakan kehendak kita bahwa kita lebih baik daripada suku yang lain. Dan juga kita tidak memaksakan penganut-penganut kepercayaan lain untuk harus memegang Islam sebagai agama di negara kita. Kita tidak memaksa, tapi kita berdakwah. Kita tetap menghargai, membiarkan orang-orang di luar Islam menjalankan agamanya. Jikalau mereka mendapatkan hidayah dari Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak boleh kita paksakan, apalagi kita perangi. Karena kita hidup di negara yang menjalankan asas persatuan. Nah, manusia sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga persatuan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Biasanya di lingkungan tempat tinggal itu untuk menumbuhkan rasa persatuan biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan. Ada gotong royong, kemudian ada rapat bulanan bersama RT RW atau bersama kepala lorong ataupun bersama lurah, bersama kecamatan. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus ada terus, dan juga kita kalau misalnya ada kegiatan di sekitar rumah kita, kalau bisa kita ikut juga membantu. Karena kalau kadang kita nggak keluar rumah juga nanti kita nggak dikenal. Jadi harus bersama-sama, karena kita yang tinggal di situ maka kita yang harus menjaga tempat tersebut. Biasanya di sekitar atau di dalam suatu masyarakat itu biasanya RT RW-nya atau humasnya atau sekretaris daripada pemerintah di situ biasa membuat jadwal-jadwal. Kalau sekarang
jadwalnya sudah disebar melalui media sosial seperti WhatsApp. Ada WhatsApp RT 01 atau ada WhatsApp RW 02. Dibikin WhatsAppnya ini supaya sebagai wadah atau sebagai sarana komunikasi supaya gampang ketika kerja bakti atau pertemuan warga ini bisa dikasih tahu, diberitahukan lebih mudah. Nah, kegiatan-kegiatan itu banyak. Biasanya itu sudah masuk di dalam kegiatan tahunan daripada satu RT atau satu RW tersebut. Ini sudah menjadi program tahunan. Ada kerja bakti, pertemuan warga. Kemudian biasanya juga ada pertemuan dengan pemerintah kota. Kadang RT RW ini menjadwalkan pertemuan dengan wali kota atau mungkin kadang dengan gubernur atau dengan anggota DPR. Kemudian ada bantuan-bantuan. Ini semuanya sudah dijadwalkan biasanya oleh sekretaris atau oleh humas RT RW tersebut. Nah, intinya kita harus menjaga persatuan. Contoh kita menjaga persatuan ya kita ikut andil di dalam gotong royong atau kerja bakti yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, yang saya sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersatu karena negara kita ini sangat beragam. Negara kita ini adalah negara yang sangat beragam. Dari sukunya, dari bahasanya, dari agamanya, dari rasnya, beragam. Sangat beragam. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa ada ras Mongol, ras Kaukasoid, ras Negro, ras Melanesia. Semuanya ada di negara kita. Semuanya ada di negara kita. Kalau negara-negara lain biasanya terbentuk dari orang-orang pendatang. Contohnya di Amerika. Nah, kalau di negara-negara luar itu contohnya seperti di Amerika atau di negara yang dekat aja, yang di Singapura misalnya. Di sana mereka juga ada tinggal di negara mereka itu rasnya berbeda-beda. Ada ras dari India, dari Cina, Mongol, kemudian ada ras Melayu. Itu mereka terbentuk tapi kebanyakan dari negara pendatang. Kalau negara kita tidak, betul-betul terbentuk secara alami oleh penduduk aslinya. Orang di Papua dengan rasnya sendiri, ras Melanesia, orang di sekitar Sabang atau di sekitar daerah Aceh dengan suku Negronya, kemudian orang di sekitar Mentawai, orang Sumatera, orang Jawa dengan suku Melayu dan juga Mongolnya, kemudian ada suku Kaukasoid. Ini bermacam-macam suku bersatu, bukan karena pendatang tapi benar-benar warga asli Indonesia. Ini harus kita benar-benar memahami keberagaman ini. Kita harus benar-benar memahami keberagaman. Tidak boleh kita menganggap bahwa satu suku atau satu ras lebih baik daripada yang lainnya. Harus bersatu, benar-benar bersatu. Harus menjaga agar negara kita ini tetap aman. Karena anak nusa sekalian, karena keamanan ini mahal harganya. Aman ini bahkan dalam Al-Quran disebutkan lebih penting daripada makanan dan juga kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita makan, kita banyak makanannya, tapi kita tidak aman. Kita sedang makan tapi kita mendapatkan ancaman dari musuh. Tentu saja kita tidak akan tenang makannya, akan kesusahan. Kita macam mana mau makan tapi kita diancam terus, akan susah kita makannya. Kita sehat tubuh kita tapi kita hidup di dalam ancaman, kita tidak aman hidupnya. Kita sehat tapi negara kita negara konflik, negara perang, kita tidak akan merasa aman, kita akan merasa susah hidup kita. Tapi ketika negara kita itu aman, tempat tinggal kita aman, suasana kita aman, maka kita akan nyaman melakukan apa saja. Kita mau makan,
misalnya tidak ada makanan, kita bisa cari makanan keluar karena negara kita aman, tidak ada yang mengancam kita. Ketika kita sakit, kita bisa berobat karena negara kita aman. Namun ketika negara kita tidak aman, nah usah sekalian, disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, maka ini berbahaya. Maka segala aktivitas kita, segala apa yang mau kita lakukan itu akan mendapatkan kesulitan. Maka kita harus pegang salah satu semboyan di negara kita, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang ada di pita yang ada di bawah Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika ini artinya meskipun kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya apa? Walaupun kita berbeda-beda suku, ras, daerah, bahasa, tapi kita ini tetap satu, yakni satu sebagai bangsa Indonesia. Jadi kata ini pertama kali muncul diambil dari kitab dari seorang cendekiawan pada masa lalu yang bernama Empu Tentular. Istilah Bhinneka Tunggal Ika ini ditulis dalam bukunya atau kitabnya yang bernama Sutta Soma, karangan Empu Tentular. Beliau merupakan cendekiawan Indonesia pada masa dulu, pada masa kerajaan Hindu. Beliau menulis sebuah kitab bernama Sutta Soma, dan dalam kitabnya itu beliau menulis kata atau kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yakni meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan inilah yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Nah, jadi harus sabar ya, harus sabar dan juga harus menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak ada tugas yang diberikan, namun Ustaz sekalian tetap semangat belajar dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tugas-tugas yang diberikan gak banyak kok, sebenarnya sedikit, cuman dikerjakan atau tidak, itu aja. Jadi dikerjakan tugas-tugasnya, diselesaikan, diikuti materi-materinya supaya paham, agar yang pertama tentunya untuk supaya mendapatkan ilmu, dan yang kedua adalah untuk supaya mudah menjawab ketika nanti mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal ulangan atau ujian. Baik, demikian Ustaz sekalian, terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.